Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak harap kabar kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti? Ya, anak-anak harus tetap selalu siap ya, walaupun pembelajaran kita masih secara online, masih di rumah, tapi kita harus selalu siap dan terlebih kita harus tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit dan selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang keempat, yaitu apa? Yaitu kisah Yusuf. Oke anak-anak, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa agar pembelajaran kita selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladani kesetiaan dan pengorbanannya. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk salam Tarakanita terlebih dahulu agar kita semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sudah siap? Oke, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes ya. Sudah semangat ya anak-anak? Kalau sudah semangat, kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami secara utuh pengorbanan atau penderitaan dalam kisah hidup Yusuf. Yang kedua, memahami bahwa pengorbanan atau penderitaan itu juga menjadi bagian dari karya keselamatan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, Bapak akan memulai dengan perjuangan Yakub mendapatkan Rahel, istri yang sangat disayanginya. Nah, bagaimana perjuangan Yakub? Untuk bisa menikah dengan Rahel, Yakub harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Tetapi ia harus menikahi Lea. Lalu ia bekerja lagi selama 7 tahun lagi, baru bisa menikahi Rahel yang kemudian melahirkan Yusuf dan Benyamin. Nah, akhirnya Rahel meninggal dalam perjalanan pulang ke rumah ayahnya. Ia meninggal setelah melahirkan Yusuf dan Benyamin. Sementara 10 anak Yakub yang lainnya bersama Lea ibunya. Nah, Yusuf diperlakukan secara istimewa oleh Yakub ayahnya karena untuk mengenal Rahel ibunya yang sudah meninggal. Nah, perjuangan Yakub untuk mendapatkan Rahel. Nah, anak-anak, sekarang kita amati gambar berikut. Membeli es krim untuk adiknya. Nah, begini anak-anak ceritanya. Mikael anak yang baik. Ia ingin membantu ayah dan ibunya dengan menjaga adik. Ketika adik menangis,
ingin makan es krim, Mikael meminta uang kepada ayahnya untuk memenuhi keinginan adiknya. Mikael pun pergi ke toko untuk membeli es krim. Ia bersepeda memboncengkan adiknya, tapi di jalan sepedanya gembos, sehingga mereka berdua terpaksa berjalan sambil menuntun sepeda. Pada akhirnya, mereka berhasil membeli es krim. Setelah itu mereka pun pulang dengan menuntun sepeda sambil makan es krim. Nah, anak-anak, ini adalah cerita dari potongan gambar tersebut ya. Nah, dari cerita berikut beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari Mikael. Yang pertama, Mikael adalah anak yang baik. Kedua, Mikael ingin menghibur adiknya dengan membelikan es krim. Yang ketiga, Mikael mencari ayahnya untuk meminta uang. Yang keempat, Mikael memboncengkan adiknya. Dan yang kelima, Mikael menuntun sepedanya yang bocor. Dan selanjutnya yang keenam, Mikael berhasil memenuhi permintaan adiknya, yaitu makan es krim. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus digarisbawahi dari cerita Mikael dan adiknya. Nah, agar adiknya bisa makan es krim, Mikael harus berjuang. Nah, perjuangannya apa? Perjuangan Mikael antara lain yang pertama, meminta uang kepada ayahnya. Ya jelas, ketika itu adiknya pengen es krim, tapi Mikael tidak punya uang. Nah, akhirnya perjuangannya Mikael adalah minta uang kepada ayahnya. Nah, yang kedua, perjuangannya yaitu membonceng adiknya ketika ban sepedanya itu gembos. Nah, yang ketiga yaitu menuntun sepeda. Nah, menuntun sepeda, perjuangannya ketika bannya gembos dalam perjalanan, akhirnya Mikael menuntun sepedanya. Nah, agar berhasil kita juga harus ada perjuangan. Agar apa? Agar bisa membahagiakan orang lain. Harus ada pengorbanan. Nah, kalau kita ingin berhasil, tentunya harus ada perjuangan. Misalkan kalian ingin menjadi dokter. Nah, perjuangannya apa? Ya kalian harus rajin belajar. Kemudian terus ketika di sekolah kalian semangat dalam belajar. Nah, kemudian agar kita juga bisa membagikan orang lain tuh perlu pengorbanan, seperti cerita Mikael dan adiknya. Nah, kita telah mempelajari tentang perlunya perjuangan dan pengorbanan. Kemudian banyak tokoh kitab suci yang berjuang dan berkorban hingga mencapai kebahagiaan. Seperti nanti yang kita akan lihat videonya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar tujuan kita terwujud? Nah, seperti tadi, agar tujuan kita dapat terwujud ya berlatih, kemudian belajar dengan giat, dan tak lupa untuk selalu berdoa. Nah, siapakah tokoh kitab suci yang harus berkorban dahulu untuk mencapai kebahagiaan bersama? Nah, ini nanti kita akan melihat videonya yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, sekarang kita lihat ada 2 video yang akan Bapak perlihatkan kepada kalian. Kalian tonton videonya dengan baik, kemudian lihat bagaimana nanti perasaan kalian ketika melihat video tersebut ya.
kasih. Tadi kita sudah melihat video, yaitu Yusuf diperlakukan secara tidak adil. Nah, pertanyaannya ya, mengapa Yusuf bisa dibenci oleh saudara-saudaranya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, nah Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena ia merasa iri kepada Yusuf. Irinya kenapa? Ya karena Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh bapaknya, yaitu bapak Yakub. Nah, ini yang menjadi Yusuf itu dibenci oleh saudaranya. Nah, kemudian apa yang direncanakan Ruben atas Yusuf? Ayo, siapa yang tahu? Ya benar, jadi yang direncanakan Ruben atas Yusuf adalah Ruben berkata kepada saudara-saudaranya bahwa jangan kita bunuh dia, jangan menumpahkan darahnya, lemparkan saja dia ke dalam sumur, tetapi jangan diapa-apakan dia. Nah, maksudnya rencana Ruben yaitu dia mau membebaskan Yusuf. Nah, inilah rencana Ruben atas Yusuf. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir. Nah, apa sih pesan cerita di atas buat kalian itu apa? Ya, nah, benar. Jadi pesannya dari cerita tersebut adalah bahwa jika kita memiliki kakak, adik, ya, kita tidak bolehlah iri kepada mereka, ya. Kita harus bersyukur kita punya kakak, punya adik, kita harus menyayangi mereka semua. Jangan kita iri terhadap orang lain. Nah, itu adalah pesan cerita dari video tersebut. Nah, Bapak akan memperlihatkan video satu lagi ya. Nah, anak-anak siap ya untuk melihat video Yusuf menjadi penguasa. Nah, akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Komik Alkitab Anak. Yusuf menjadi penguasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian. Pasal 41 ayat 1 sampai 57. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi Roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Ayat hafalan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Nah, anak-anak, setelah kita menyaksikan video tersebut, kita bisa melihat kisah Yusuf hingga menjadi penguasa di Mesir. Nah, yang pertama, Yusuf adalah sosok yang dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya. Ia adalah anak kesayangan ayahnya. Siapa tadi ayahnya? Yaitu Yakub. Karena itu ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, karena anak kesayangannya, makanya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian ia hampir dibunuh, dibuang dan dijual sebagai budak ke tanah Mesir. Tetapi dengan imannya kepada Allah membuatnya tetap sabar dan menjadi sosok yang bijak hingga mendapatkan kepercayaan dari tuannya. Nah, menjadi orang baik itu tampaknya tidaklah menguntungkan karena menolak ajakan untuk berbuat jahat. Akhirnya Yusuf difitnah sehingga dipenjarakan oleh raja. Nah, di dalam penjara Yusuf tetap sabar dan menunjukkan kebijaksanaannya. Kemudian ketika raja kebingungan dalam menafsir mimpinya, nah Yusuf itu dipanggil untuk menafsirkan mimpi raja itu. Nah, dengan bijaksana Yusuf menasihati raja tentang hal yang baik untuk dilakukan. Nah, tadi dengan kesabaran dan kebijaksanaannya Yusuf membuat raja akhirnya terkesan dan mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir. Nah, sekarang kita lihat pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai kemuliaan. Kita melihat dari perjuangan Yakub terlebih dahulu. Untuk bisa menikahi dengan Rahel, Yakub harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Tapi pertama ia harus menikahi Lea. Lalu ia bekerja lagi selama 7 tahun baru bisa menikahi Rahel yang kemudian melahirkan Yusuf dan Benyamin. Jadi Yakub itu baru bisa menikahi Rahel ketika dia sudah 14 tahun bekerja. Nah, begitu juga dengan Yusuf. Untuk menjadi penguasa di Mesir, Yusuf juga mengalami serangkaian penderitaan dan pengorbanan. Nah, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, difitnah, bahkan sampai hendak dibunuh dan dibuang ke dalam sumur, dijual ke tanah Mesir untuk dijadikan budak. Namun, mengalami penderitaan pengorbanan saja tidaklah cukup. Semuanya itu harus ditanggung dengan sabar dan dihadapi dengan iman bijaksana yang menjadi buah yang akan mengantar kita pada kemuliaan dan kebahagiaan. Nah, jadi pengorbanan itu dan penderitaan dan pengorbanan itu tidak cukup ya. Kita harus menghadapi sesuatu itu juga dengan sabar, dengan iman kebijaksanaan kita agar bisa membuahkan hasil yang baik, yaitu kemuliaan dan kebahagiaan. Nah, pengorbanan atau penderitaan juga menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Melalui pengorbanan atau penderitaan yang ditanggung dengan rela, Allah sering melakukan karya pembebasan atau penyelamatan. Tuhan Allah telah memakai semua pengalaman buruk Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya agar terpenuhi janjinya kepada Abraham. Kemudian, menyadari semua beban dan penderitaan yang harus ditanggung adalah bagian dari karya keselamatan Allah yang membuat Yusuf sama sekali tidak mendendam kepada saudara-saudaranya.
Nah, selanjutnya, kesabaran untuk menerima cobaan yang datang silih berganti adalah tanda pribadi seseorang. Nah, anak-anak, sebagai bahan refleksi kita akan merefleksikan diri kita dengan beberapa pertanyaan bantuan. Nah, apakah kamu merasa pernah disakiti orang lain? Ya, kalau mungkin pernah, ya kalian resapi, kalian renungkan. Kalau belum, ya kalian resapi dan renungkan juga ya. Nah, merasa orang tua tidak adil pada kalian. Nah, kemudian bagaimana perasaanmu waktu itu? Merasa putus asa atau merasa sedih ketika kalian merasa disakiti, merasa orang tua tidak adil pada kalian? Perasaanmu itu seperti apa? Nah, kemudian apa hal baik yang terjadi sesudah itu? Nah, ini adalah bahan refleksi kalian. Kalian renungkan, kalian refleksikan dalam diri kalian. Coba kalian lihat diri kalian itu bagaimana ya. Ini adalah bahan refleksi. Tuhan dapat mengubah penderitaan dan bencana itu menjadi berkat. Jadi Tuhan itu tidak, apa ya istilahnya, tidak mau melihat umatnya itu menderita. Jadi Tuhan itu memberikan kita penderitaan dan bencana itu nanti akhirnya menjadi berkat untuk kita semua. Nah, anak-anak tetap semangat dan jangan putus asa. Nah, anak-anak, untuk tugas nanti kalian membuat video tentang kebaikan, perlakuan kebaikan kalian terhadap sesama. Kalian melakukan kebaikan kepada orang tua, kepada adik, kepada orang lain. Ya, bebas, kakek nenek, terserah kebaikan apa saja yang bisa kalian lakukan. Kemudian divideokan dan videonya itu dikirimkan ke WA pribadi Bapak ya. Jangan ke kelas kalian, tapi video itu kalian kirimkan ke WA pribadi Bapak. Nah, untuk waktunya Bapak berikan waktu sampai hari Senin ya, sampai hari Senin. Jadi masih ada waktu, boleh kalian buat video tentang perlakuan kebaikan kalian. Kalian kirimkan, nanti Bapak beri waktu sampai hari Senin. Ya, anak jangan lupa videonya dikirimkan ke WA pribadi Bapak. Sekali lagi, hanya ini yang bisa Bapak bagikan, materi yang Bapak bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dalam melakukan hal-hal yang baik. Ya, anak-anak, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol dari pemerintah agar kalian terhindar dari segala macam bahaya atau terhindar dari segala mara bahaya yang mengancam kesehatan kalian. Oke, sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.